Setawan sekema klan Sirius dan klan Singa Emas, awalnya juga ingin menggunakan Han San sebagai umpan, siapa sangka Han San malah mengajak Mu Chen, pertarungan pun terjadi. Golden Break meskipun di ranah kelas 7, Mumu tidak gentar untuk menghadapinya. Arai hukuman dewa, sepenuhnya menekan klan Singa Emas, memaksa ketua timnya untuk menunjukkan diri. Jin Qingtian, Torrens emas yang sombong menyapu, membuat bumi menjadi berantakan total. Namun, wajah Han San dan Nine Nether tiba-tiba berubah. Mereka menjentikkan kepala dan menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Di sana, sosok terakhir yang tampak biasa perlahan keluar dari antara tiga bayangan yang tidak mencolok. Dia agak kecil dan kurus, tetapi ketika dia berjalan keluar, ada perasaan tekanan tak berbentuk menyebar keluar darinya. Aku tidak menyangka akan dipaksa di sini, aku bahkan awalnya berpikir untuk menyentuh beberapa binatang dewa dengan bakat tertinggi. Siluet itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang agak biasa. Namun, ketika dia sedikit tersenyum, ada ketajaman yang menyayat hati di matanya. Kamu, Jin Qingtian. Melihat orang ini, mata Han San langsung menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukankah dikabarkan bahwa kamu dalam pengasingan untuk mencoba menerobos ke kelas 8 Sovereign? Jin Qingtian, ekspresi Mu Chen berubah serius juga. Ternyata orang ini adalah bos dari apa yang disebut pahlawan bi emas dari klan Singa Emas, Jin Qingtian. Namun, nama ini dan sosoknya yang biasa tidak terlalu cocok. Tidak mudah untuk membuat terobosan, jadi saya keluar untuk mencoba keberuntungan saya. Pria itu tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Di punggungnya, apa yang tampak seperti pola cahaya spiritual menghilang dengan cepat. Dengan lenyapnya pola cahaya spiritual, Mu Chen dan yang lainnya menyadari kebangkitan bertahap dari kemampuan spiritual yang sangat kuat yang tidak masuk akal di dalam tubuh pria ini. Jin Qingtian tiba-tiba melihat ke arah Mu Chen dan bertanya, kamu pasti bisa mendeteksi saya, kan? Tatapan Mu Chen berkedip. Dia telah mendeteksi beberapa keanehan sebelumnya, jadi dia waspada dan sedikit berhati-hati. Pembunuhan sebelumnya dari 5 penguasa kelas 7 satu persatu sebenarnya adalah apa yang memaksa pria ini untuk muncul. Namun, kesabaran orang ini juga di luar dugaan Mu Chen. Awalnya, Mu Chen bermaksud menggunakan kekuatan arai hukuman dewa untuk membunuh orang itu dengan petir ketika dia muncul. Namun, dia telah bersabar sampai Mu Chen telah menyia-nyiakan sebagian besar kekuatan arai hukuman Tuhan sementara diam-diam mendeteksi beberapa segel spiritual kunci arai hukuman Tuhan. Ini secara langsung mengarah ke langkah pertamanya pada saat terakhir, menghancurkan segel spiritual dan juga secara paksa menghancurkan arai hukuman dewa. Orang ini cukup kuat, terlepas dari kekuatan atau taktiknya. Kamu memang kejam, kata Mu Chen ringan. Jika orang ini muncul lebih awal, dia jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar ini, Jin Qingtian tertawa. Aku akan memastikan bahwa kamu dikuburkan bersama mereka agar mereka tidak mati sia-sia. Menolak untuk berkomentar lebih lanjut, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Mu Chen, harap berhati-hati. Orang ini adalah bakat tertinggi langka dari klan Singa Emas, cukup untuk menyaingi beberapa bakat tertinggi dalam ras binatang ilahi. Bahkan jika dibandingkan dengan Grade 7 Sovereigns, kekuatannya benar-benar terbaik. Suara serius Han San dipenuhi ketakutan. Mu Chen sedikit mengangguk. Tentu saja dia bisa merasakan atmosfer berbahaya yang dibawa Jin Qingtian. Bahkan, itu lebih hebat dari Han San. Kemampuan orang ini jauh lebih kuat daripada Grade 7 Sovereigns manapun yang dia temui sebelumnya. Dia memang berada di puncak Grade 7 Sovereign. Han San, Nine Nether, dan yang lainnya lebih lemah darinya. Hehe, karena kamu memaksakan kemunculannya, maka aku takut bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata Huo yang sambil menyeringai. Dia tidak terkejut dengan penampilan Jin Qingtian. Jelas, dia sudah tahu tentang itu sebelumnya. Tidak heran jika dia tidak ragu untuk berkomplot melawan Han San, karena dia sangat yakin bahwa klan Singa Emas akan menjadi pemenang terakhir. Anak itu, meskipun susunan spiritualnya agak mampu, sekarang semuanya rusak. Tidak ada cukup waktu baginya untuk menyusun susunan kedua. Petik 2. Setelah pertempuran sebelumnya, cara Mu Chen memanfaatkan susunan spiritualnya telah terungkap. Dengan taktik Jin Qingtian, dia tidak akan pernah memberi Mu Chen cukup waktu untuk merancang susunan spiritual lain, dan yang terakhir tahu ini juga.
Oleh karena itu, sejak Jin Qingtian muncul, dia pada dasarnya tidak berniat untuk menyusun susunan spiritual untuk bersaing dengannya. Saya khawatir masih terlalu dini untuk bahagia, kata Nine Nether sambil tersenyum dingin. Meskipun Jin Qingtian adalah makhluk yang tidak biasa, jika mereka berpikir bahwa langkah terakhir Mu Chen adalah susunan spiritual, maka itu pasti akan membuat mereka kecewa. Setelah mendengar ini, Huo yang mencibir, bertanya-tanya mengapa orang-orang ini masih mengandalkan anak bernama Mu Chen. Menghadapi bakat tertinggi klan Singa Emas, bahkan untuk bakat tertinggi di antara suku binatang dewa tertinggi, mereka masih akan memperlakukannya dengan serius. Saudaramu, apakah Anda membutuhkan bantuan dari kami? Bisik penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis, yang dengan hati-hati mendekat sambil melirik Jin Qingtian dengan ketakutan. Mu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan Jin Qingtian luar biasa. Penguasa kelas 7 biasa tidak akan bisa bersaing dengannya sama sekali. Oleh karena itu, jika mereka bergabung dalam pertempuran, Mu Chen harus menjaga mereka, dan dengan demikian itu dapat mempengaruhi kekuatan pertempurannya. Ketika tiga pria kuat dari klan Badak Iblis melihat ini, mereka tidak banyak bicara dan mundur dengan tegas. Meskipun ini melukai harga diri mereka, mereka mengerti bahwa tingkat pertarungan yang tak tertandingi ini tidak layak untuk diintervensi. Jin Qingtian perlahan mendekat dan berhenti 100 langkah dari Mu Chen. Sepertinya kamu sangat percaya diri, kata Jin Qingtian sambil menatap Mu Chen dengan aneh. Jika tidak, Mu Chen tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Jin Qingtian mengangguk sedikit dan berkata, penglihatan Golden Break sangat buruk sehingga dia tidak dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi dalam grup ini. Tapi, mungkin, bahkan ini tidak cukup. Penampilannya sangat biasa dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun, ketika dia berbicara, dia memiliki rasa dominasi yang agak cocok dengan nama bakat tertinggi klan Singa Emas. Kalau begitu tolong beri aku pencerahan. Di dalam pupil hitam Mu Chen, cahaya keemasan mulai mengembun. Setelah memasuki tanah binatang ilahi, dia telah bertemu banyak talenta tertinggi, yang sebagian besar sangat kuat. Keterampilan mereka secara keseluruhan jelas lebih besar daripada generasi muda di wilayah utara. Terutama Jin Qingtian, yang merupakan orang paling berbahaya di antara generasi muda yang dia temui selama periode ini. Namun, dalam menghadapi lawan yang berbahaya, Mu Chen tidak takut, tetapi sebaliknya, dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Sejak dia menerobos ke lapisan kedua dari kitab suci Naga Phoenix, dia belum benar-benar mendorong dirinya sendiri sampai ekstrim. Selama pertempuran sebelumnya melawan Zhong Teng, yang terakhir tidak bisa memaksanya untuk keluar semua. Oleh karena itu, Mu Chen sangat ingin mencoba dan mencari tahu jenis rekor legendaris apa yang dapat dia buat ketika menghadapi bakat puncak dari Great Seven Sovereign dengan Dragon Phoenix bodinya begitu itu dipicu secara optimal. Ketika Jin Qingtian menatap tubuh Mu Chen, yang secara bertahap berseri-seri dengan cahaya keemasan. Ekspresi di matanya juga membeku. Sungguh tubuh yang kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka belum bersaing, dia sudah bisa merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh fisik kuat Mu Chen. Menurut evaluasinya, kekuatan fisik saja mungkin lebih besar daripada penguasa kelas 7 biasa. Terobosan saya kali ini justru membutuhkan banyak orang kuat untuk menantang saya. Saat ini, kamu memenuhi syarat untuk menjadi batu untuk mengasah pisauku. Tapi sayangnya, setelah menyelesaikan pertempuran ini, tempat ini mungkin adalah tempat kamu dimakamkan. Jin Qingtian menarik napas dalam-dalam. Lalu, sebenarnya ada aura haus darah muncul di matanya. Dia menatap Mu Chen dan tersenyum. Wajahnya secara bertahap dirasuki oleh niat membunuh dan membuatnya tampak sedikit ganas. Dia sudah menganggap Mu Chen sebagai batu loncatan untuk terobosannya. Aku hanya takut kualitas pisaumu terlalu buruk. Hati-hati, karena Anda mungkin menggilingnya terlalu banyak dan menyebabkannya pecah. Mu Chen tertawa pelan, dan sementara suaranya damai, itu berisi rasa balas dendam. Bahkan saat menghadapi Jin Qingtian, yang secara bertahap terlihat semakin ganas, dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Haha bagus. Kamu berani. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, Jin Qingtian tidak marah, tetapi malah tertawa keras ke arah langit. Tawanya menjadi semakin keras dan keras. Itu berubah menjadi auman singa yang bergemuruh dan bergema di langit, menyebabkan bumi bergetar. Cahaya keemasan yang sombong meledak dari tubuhnya, dan rambut dan mata Jin Qingtian berubah warna keemasan. Dari kejauhan,
dia tampak seperti singa emas kuno dengan keberanian dan kekuatan yang menakutkan. Gelombang demi gelombang energi spiritual yang ganas meresap tak terkendali seperti gelombang pasang yang mengombang-ambingkan bumi. Tekanan dominan Jin Qingtian justru membuat wajah Han San, 9 meter, dan sisanya sedikit berubah warna, meski mereka berdiri begitu jauh. Haha, sudah berapa lama? Sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara denganku seperti itu. Mata Jin Qingtian yang tampak keemasan menyinari Mu Chen. Sambil tertawa, dia berkata, tetapi jika nanti saya mengetahui bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal itu, saya akan mematahkan semua tulang Anda. Ledakan. Tepat saat dia mengucapkan kata terakhirnya, Jin Qingtian tiba-tiba menginjak kakinya, membuat bumi di bawahnya runtuh. Sosoknya langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang. Saat tubuh Jin Qingtian menghilang, ada cahaya keemasan muncul di mata Mu Chen yang dibawa oleh tubuh naga Phoenix. Dia membalikkan jari kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya dan bayangan sebelum dia mundur. Ledakan. Tinju bayangan emas menembus kekosongan, langsung mengenai tanah tempat Mu Chen sebelumnya berdiri. Bumi tiba-tiba terguncang, dan retakan muncul di tanah sebelum lapisan tanah runtuh. Meskipun pukulannya meleset dari sasaran, tidak ada perubahan dalam ekspresinya sebelum tinjunya menghantam lagi seperti dewa petir yang melambaikan palu guntur. Itu membawa tepuk tangan yang menggelegar serta kekerasan, sombong, dan kekuatan yang luar biasa. Mu Chen mundur, seolah menghindari kontak langsung dengan kekuatan kuat lawan. Apa yang salah? Bukankah kamu hanya membual sebelum ini? Mengapa Anda tidak dapat menahannya sekarang? Serangan kekerasan dan ofensif Jin Qingtian terus berlanjut. Pada saat yang sama, tawanya memekakkan telinga. Sosok Mu Chen yang mundur tiba-tiba berhenti. Di kedalaman pupil hitamnya, cahaya keemasan yang dalam akhirnya terkondensasi hingga ekstrim. Dia kemudian perlahan mengepalkan tinjunya. Di pelukannya, roh naga asli dan burung Phoenix asli dilepaskan. Keterikatan ini membungkus lengannya, dan tangisan naga dan burung Phoenix samar-samar bergema di tubuh Mu Chen. Itu mengguncang energi vital dan darahnya, dan menyebabkan energi spiritualnya menutupi kekuatannya dengan cara yang gila. Ledakan. Cahaya keemasan besar dilepaskan di ruang depan. Sosok Jin Qingtian bersinar lagi, dan bayangan kepalan emas, yang menyerupai singa menelan langit, mulai menyelimuti mereka, seolah ingin menghancurkan bumi. Namun kali ini, dalam menghadapi serangan Jin Qingtian yang semakin luar biasa, Mu Chen tidak lagi mundur, karena dia merasakan tubuh naga Phoenix-nya akhirnya diseduh secara ekstrim. Kekuatannya sekuat gunung berapi dan tidak sabar lagi untuk meletus. Dan karena Mu Chen tidak tahan lagi, maka dia mungkin juga membiarkannya meledak. Biarkan saya menguji seberapa kuat puncak penguasa kelas 7. Cahaya keemasan melonjak di pupil hitam itu. Dia memiliki ekspresi yang tidak terpengaruh sebelum dia menyerang dengan tinju emasnya. Di bawah pengawasan-pengawasan di kejauhan, dua kepalan cahaya emas yang keras dan sombong saling membombardir. Pertarungan intens. Ledakan. Cahaya keemasan yang sombong menyapu bumi, seolah-olah matahari terik berwarna keemasan muncul dari benturan kedua kepalan tangan. Gelombang kejut emas yang mengerikan mengamuk dan lapisan tanah runtuh karena serangkaian benturan. 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis dan Cincin Tinta telah lama mundur dari pertempuran. Meski demikian, gelombang kejut akibat benturan masih menyengat kulit mereka. Mereka menatap sumber cahaya keemasan, di mana, dengan terbitnya matahari keemasan, letusan lain dari cahaya keemasan yang dahsyat sedang terjadi. Ledakan. Cahaya keemasan menyapu, langsung menembak kedua sosok itu ke belakang. Melangkah keluar ke dalam kehampaan, setiap langkah kaki Mu Chen meninggalkan penyelaman sekitar 100 kaki di tanah di bawahnya. Dia mundur puluhan langkah sebelum dia bisa dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya tampak tak terkalahkan, tetapi saat ini, wajahnya menatap langsung ke depan, dengan sungguh-sungguh. Pukulan sebelumnya hampir mendorong lapisan kedua tubuh naga Phoenix hingga ekstrim, namun meski begitu, itu masih gagal untuk membuatnya superioritas mutlak atas lawannya. Kekuatan Jin Qingtian memang jauh lebih besar dari Zhong Teng dan yang lainnya. Sementara wajah Mu Chen tetap serius, Jin Qingtian muncul di langit di depannya. Dia menatap tinjunya dengan wajah poker, tetapi di matanya, sentuhan keheranan bersinar. Memang, tubuh yang kuat, kata Jin Qingtian perlahan, mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen. Meskipun pukulan Mu Chen gagal melukainya,
dia mengerti bahwa, dalam pertempuran fisik sebelumnya, dia sebenarnya sedikit kurang beruntung. Ini juga menyiratkan bahwa, jika mereka hanya memperhitungkan kekuatan tubuh, Mu Chen saat ini berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit kagum. Dengan hanya kekuatan tubuhnya, Mu Chen bisa memilih pertempuran melawan penguasa kelas 7. Tidak mengherankan bahwa, meskipun kekuatan spiritualnya hanya di grade 6 Sovereign, ancaman yang ditimbulkan oleh Mu Chen jauh lebih besar daripada sebagian besar grade 7 Sovereigns. Di kejauhan, Golden Break dan Huo yang memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Mereka baru saja menyadari bahwa bukan Han San atau 9 Neter yang merupakan orang yang paling mengancam di antara mereka. Sebaliknya, itu adalah Mu Chen, yang tampak seolah-olah dia hanya memiliki kekuatan dari penguasa kelas 6. Orang ini tidak hanya bisa mengatur arah spiritual kelas surgawi, tetapi tubuhnya juga cukup unik. Untungnya, Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 6. Jika tidak, jika energi spiritualnya mencapai tingkat penguasa kelas 7, bahkan dengan kehadiran Jin Qingtian, tidak ada yang bisa menekannya. Saling memandang, Golden Break dan Huo yang menghela nafas lega. Meskipun Mu Chen tampaknya telah berhasil membela diri terhadap serangan Jin Qingtian, yang terakhir belum benar-benar membangkitkan energi spiritualnya. Begitu Jin Qingtian mulai menggunakan kekuatan spiritual dari penguasa kelas 7 hingga kapasitas penuhnya, Mu Chen pasti akan dikalahkan dengan mudah. Di atas, di udara, Jin Qingtian juga mengangguk ringan dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mengembangkan tubuh yang kokoh. Di semua generasi muda yang pernah saya lihat, orang yang dapat melatih tubuh mereka hingga tingkat seperti Anda, sangatlah jarang." Petik 2. Jin Qingtian berhenti sebentar, lalu wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas lagi. "Jadi, untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan meningkatkan pengetahuan Anda dengan membiarkan Anda mengetahui betapa tirani kekuatan penuh dari penguasa kelas 7. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, angin topan energi spiritual emas pecah. Badai itu sepertinya terhubung ke langit dan bumi dan sangat spektakuler. Embusan energi spiritual yang kuat menyebar keluar dari dalamnya. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menerima pukulan saya lagi? Berdiri di tengah badai, Jin Qingtian menyerupai singa spiritual kuno yang sombong yang sedang beraksi. Dia tertawa dan melepaskan tinjunya sekali lagi. Namun, kali ini, bukan hanya gelombang kekuatan tubuhnya yang menakutkan. Untuk menambahkan ini, dia memperkenalkan kekuatan besar yang mengalir seperti arus pegunungan, yang bahkan lebih mengejutkan. Sepertinya itu adalah semburan emas yang mengalir melalui alam semesta, dan apapun yang menghalangi jalannya akan hancur total. Dengan pukulan Jin Qingtian yang seperti itu, setiap penguasa kelas 7 biasa akan memiliki wajah pucat saat melihatnya. Jika mereka terkena secara langsung, luka serius tidak akan terhindarkan. Pada saat ini, bahkan wajah Han San, 9 Neter, dan yang lainnya sedikit memucat. Mereka merasakan ancaman kuat datang dari serangan Jin Qingtian. Pelangi cahaya keemasan mengalir melalui alam semesta dan tercermin dalam murid-murid Mu Chen. Penampilannya cukup serius saat ini, tetapi tidak ada rasa takut yang bersembunyi di baliknya. Kekuatan Jin Qingtian memang kuat, namun akan sia-sia jika menurutnya ini akan membuat Mu Chen ketakutan dan ingin menyerah. Mungkin masih agak sulit bagi Mu Chen untuk mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya yang murni untuk mengalahkan penguasa 7 tingkat yang kuat, yang keterampilannya berada di puncak mereka. Namun, jika orang lain benar-benar berpikir bahwa Mu Chen kehilangan keterampilan lain, maka mereka mungkin membuat penilaian yang salah, memang. Berderak, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba mengepal saat ini. Di saat berikutnya, ruang di belakangnya tiba-tiba berubah. Ruang itu tampak seperti lautan energi spiritual. Ini adalah sovereignty miliknya. Di laut yang berdaulat itu, ombak bergulung ke ketinggian yang tinggi, dan luasnya energi spiritual bergetar dengan cara yang gila. Fiuh. Menarik napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya langsung ke depannya. Pelangi cahaya keemasan yang sombong menyapu langit dan dengan cepat diperbesar di murid Mu Chen. Itu kemudian menyapu ke arahnya dalam sekejap. Pada saat dampak yang mengerikan terjadi, roh naga Phoenix terjerat dan muncul di lengan kanan Mu Chen. Kemudian, energi spiritual agung meletus dari telapak tangannya, langsung membentuk perisai cahaya yang segera terjerat dengan energi spiritual Dragon Phoenix. Perisai emas naga Phoenix.
Ledakan. Setelah pembentukan perisai emas naga Phoenix, pelangi cahaya keemasan yang sombong menyerang tanpa ampun, yang mengarah ke karakter ruang yang terdistorsi. Yang mengejutkan semua orang adalah, tidak peduli bagaimana pelangi cahaya keemasan melanda, perisai emas yang tampaknya lemah masih berdiri tegak di depan Mu Chen, benar-benar tidak terputus dan utuh. Cahaya pelangi keemasan berangsur-angsur meredup dari silau awalnya, kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil, hingga energi spiritual benar-benar habis dan menghilang. Ketika pelangi cahaya keemasan menghilang, perisai emas naga Phoenix di depan Mu Chen akhirnya rusak. Itu kemudian berubah menjadi titik cahaya keemasan, yang tersebar di seluruh langit tanpa batas. Melihat ke bawah pada energi spiritual dari penguasa kelas 6 seperti saya akan menyebabkan Anda dirugikan, kata Mu Chen, sambil tertawa dan menatap Jin Qingtian. Jin Qingtian sedikit mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa, meskipun Mu Chen ini hanya penguasa kelas 6, kekuatan spiritual yang terakhir jauh melampaui tingkat terakreditasi. Orang ini, baik melalui aspek kecerdasan fisik atau spiritual, pasti telah mencapai status jenius. Memang sangat menantang. Namun, justru lawan yang lebih menantang itulah yang bisa lebih membangkitkan semangatnya untuk bertarung. Hanya dengan mengalahkan lawan ini berulang kali dia bisa membuat lebih banyak terobosan. Bagaimanapun, jalan menuju kultivasi membutuhkannya untuk mengalahkan musuh yang kuat berulang kali. Haha, merugikan. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menempatkan saya pada posisi yang kurang menguntungkan, tapi saya pikir Anda pasti bukan salah satu dari mereka. Jin Qingtian mencibir, dan saat berikutnya, kakinya tiba-tiba terbanting, memecahkan kekosongan di bawahnya. Bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi percikan cahaya keemasan, sementara hembusan pukulannya menyerupai auman singa, membuat Mu Chen mengalami tekanan yang luar biasa. Seberkas cahaya keemasan memenuhi tubuh Mu Chen. Di tubuhnya, bisikan naga Phoenix terus bergema, sementara di belakangnya, laut yang berdaulat bergetar. Kekuatan tubuhnya berpadu sempurna dengan energi spiritual, dan ketika dia dihadapkan dengan serangan ofensif Jin Qingtian, dia segera memilih konfrontasi yang paling langsung. Ledakan, ledakan, kedua sosok dengan cahaya keemasan terhuyung-huyung di langit, tinju mereka kuat satu sama lain. Setiap tabrakan seolah-olah membawa guntur yang menakjubkan, mengejutkan seluruh dunia. Di bawah mereka, semua orang mengamati pertarungan keras di atas dengan ekspresi serius. Dampak dari pertarungan itu menghancurkan lapisan awan dalam radius beberapa ribu kaki. Hanya dalam beberapa menit, dua sosok di atas langit telah bertarung selama ratusan putaran. Kedua belah pihak menggunakan jurus terkuat mereka. Tidak ada penghindaran sama sekali, dan setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan semaksimal mungkin. Bahkan Han San dan yang lainnya ternganga saat menyaksikan konfrontasi yang menakutkan ini. Setelah pertarungan sengit Mu Chen dan Jin Qingtian, wajah Golden Break dan Huo yang menjadi gelap. Mereka tidak menyangka bahwa, bahkan setelah Jin Qingtian telah memberanikan kekuatan energi spiritual dari penguasa tertinggi 7, dia masih bisa mencapai kemenangan penuh kemenangan. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Golden Break mengatupkan giginya dan sebenarnya agak takut. Ternyata Han San ini juga mengundang seorang penolong yang kuat. Untungnya, mereka sepenuhnya siap untuk ini, atau mereka akan benar-benar kalah dari Han San. Meskipun anak ini tampaknya kuat, dia masih seorang penguasa kelas 6. Dengan demikian, tingkat energi spiritualnya pasti lebih rendah dari Jin Qingtian. Secara keseluruhan, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mata Golden Break berkedip saat dia berbicara. Lagi pula, dia juga memiliki bakat tertinggi. Selain itu, matanya yang menilai secara alami bagus. Sekilas, dia bisa melihat beberapa poin penting dari pertempuran ini. Jalan buntu seperti yang terlihat, jika pertempuran berlanjut, yang kalah pasti adalah Mu Chen. Ledakan, di bawah tatapan banyak mata, pertarungan lain yang menghancurkan bumi di langit dimulai, dan kemudian, kedua bayangan itu tiba-tiba jatuh ke belakang. Pakaian mereka yang robek membuat mereka terlihat agak babak belur. Di tubuh mereka, warna ungu tua pada memar mereka terlihat mencolok. Itu karena mereka menanggung guncangan kekuatan mengerikan yang dikirim oleh lawan mereka. Sungguh melegakan bahwa mereka kuat secara fisik, atau tubuh mereka akan runtuh di awal pertarungan maraton ini. Nafas Jin Qingtian cukup berat, matanya yang berdarah menatap Mu Chen. Segera, dia menyeringai dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya. Tanpa omong kosong lebih lanjut,
tangannya tiba-tiba membentuk segel. Menggeram, geraman singa yang menghancurkan bumi bergema, dan cahaya keemasan yang terang menyapu dari belakang Jin Qingtian. Pada akhirnya, itu berubah menjadi singa emas besar. Di sekitar kepala singa emas, tampaknya ada gambar ganda dari 8 kepala singa emas lainnya, tetapi ini agak kabur. Namun, cukup jelas untuk menunjukkan bahwa Jin Qingtian telah membangkitkan garis keturunan dari singa berkepala 9 emas. Bahkan bentuk binatang ilahi dari singa berkepala 9 emas telah dipanggil. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi di mata Han San dan yang lainnya membeku. Mereka secara alami memahami bahwa, setelah wujud binatang ilahi dipanggil, kekuatan bertarung mereka akan meningkat secara dramatis. Fiuh. Mu Chen menyaksikan saat singa berkepala 9 emas berdiri dengan bangga di antara bumi dan langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menutupi telapak tangannya. Kemudian, segelnya diganti. Aura agung tiba-tiba muncul. Kemudian, semua orang bisa melihat badan surgawi berdaulat besar perlahan muncul di belakang Mu Chen. Tubuh surgawi itu bersinar dengan cahaya keemasan, seolah terbuat dari emas murni. Di belakang kepalanya, matahari besar tergantung di udara, memancarkan aura misterius yang menyebabkan seluruh dunia mengalami turbulensi. Anda memiliki bentuk binatang ilahi. Adapun saya memiliki tubuh surgawi yang berdaulat. Karena itu, mari kita coba dan cari tahu siapa yang akan tertawa sampai akhir. Tinju telan 3 Kaisar Singa. Tinggi di langit, badan surgawi berdaulat yang sangat besar berdiri tegak dalam diam. Matahari besar tergantung di belakang kepalanya, dan fluktuasi energi spiritual yang tampaknya tak terbatas menyapu keluar seolah-olah badai telah dipicu di atmosfer. Demikian pula, binatang Dewa Singa berkepala 9 emas besar berdiri dengan bangga di depan badan surgawi yang berdaulat. Raungan binatang buas yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh atmosfer, mengguncang langit dan bumi. Tubuh agung matahari yang abadi berdiri melawan singa berkepala 9 emas. Semua orang di bawah menahan napas, dan wajah mereka serius saat mereka menyaksikan konfrontasi yang begitu tegang. Namun, ada yang seperti Golden Break dan Huo yang wajahnya pucat. Tidak ada yang mengira Mu Chen benar-benar memaksa Golden Sky Prime untuk memberanikan bentuk Divine Beast-nya sejauh ini. Mereka tampaknya kehilangan dominasinya sedikit demi sedikit dalam skenario saat ini. Golden Sky Prime berdiri tinggi dengan singa berkepala 9 emas yang sangat besar di belakangnya. Aura yang tegas, agak menakutkan, dan mendominasi terpancar darinya. Seseorang yang berhasil memicu saya untuk memanggil wujud binatang ilahi saya, Anda pasti seseorang. Golden Sky Prime berkata perlahan sambil menatap Mu Chen dengan tatapan haus darah. Tatapannya ke arah Mu Chen tidak lagi menghina. Setelah melalui pertempuran yang melelahkan sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa Mu Chen yang berdiri di depannya sekarang memiliki kemampuan yang tidak akan lebih lemah dari miliknya dalam hal kekuatan pertempuran. Orang ini sebenarnya adalah pesaing dengan kemampuan yang sama yang tidak bisa dia remehkan lagi. Mu Chen memberikan tatapan serius yang sama kepada binatang ilahi di belakang Golden Sky Prime. Binatang suci yang dia panggil memiliki sosok yang tampak agak gagah berani. Meskipun 8 kepala singa emas berkepala 9 yang tersisa hanyalah gambar abstrak, jika dibandingkan dengan sosok singa emas biasa, masih tampak jauh lebih brutal. Jika orang ini mampu mengubah ke-8 kepala abstraknya menjadi nyata, dia mungkin tidak akan jauh dari kemudi menuju arah menjadi singa berkepala 9 emas yang sebenarnya. Sayangnya, tingkat kesulitan yang dibutuhkan untuk berevolusi menjadi singa berkepala 9 emas tidak terbayangkan. Tidak ada seorang pun di seluruh klan singa emas yang berhasil melakukannya dalam 1000 tahun terakhir. Meski begitu, sosok bentuk binatang ilahi Golden Sky Prime saat ini bukanlah target yang mudah untuk dikalahkan. Namun, ini waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini sekarang. Sementara pikiran Mu Chen mengalir di benaknya, ada kondensasi merah di dalam tatapan Golden Sky Prime. Karena Mu Chen telah memaksanya untuk memanggil bentuk binatang ilahi, dia secara alami tidak akan meninggalkan ruang untuk belas kasihan. Mengaum, setelah Golden Sky Prime memikirkan hal ini, dia perlahan menepuk kedua telapak tangannya. Kemudian, singa berkepala 9 emas yang sangat besar tiba-tiba mendongak ke langit dan melolong. Suara yang dihasilkan sekeras dan sekuat guntur. Wajah Golden Sky Prime serius. Dia mengepalkan tangannya, dan kemudian meluncurkan serangan tunggalnya dengan pukulan yang sangat lambat. Di belakangnya, cakar Golden Nine-Headed Lion juga meledak pada saat bersamaan.
Pada hitungan detik itu, rasanya seolah-olah agresivitas telah menyebar dengan cara melahap seperti seorang penakluk. Meskipun pukulan itu dilepaskan perlahan, rasanya seluruh atmosfer telah membeku saat pertama kali diluncurkan, namun, pukulan yang mendominasi itu sendiri penuh dengan keaktifan dan energi. Seolah-olah di seluruh dunia, itu adalah satu-satunya penguasa. Tatapan Mu Chen tidak bisa membantu tetapi juga sedikit membeku. Pukulan Golden Sky Prime kali ini adalah isyarat peringatan, karena bahkan dia bisa merasakan bahaya besar darinya. Pukulan ini tidak dapat disangkal adalah seni ilahi pada tingkat seni ilahi sempurna. Tinju spiritual burung walet singa. Nada rendah dan dalam awal Golden Sky Prime di suaranya sekarang dipenuhi dengan agresivitas saat terdengar melintasi perbatasan. Saat dia meluncurkan pukulannya, sinar emas langsung meledak. Pukulan itu benar-benar berubah menjadi kepala singa emas yang mengaum yang membuka mulut raksasanya. Tampaknya semua kekuatan spiritual di alam telah mendidih dan mengalir tanpa henti menuju kepala singa emas. Itu tampak siap untuk melahap ruang itu sendiri. Saat Lion Fist meluncurkan penindasannya, ruang itu hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit. Bumi di bawah telah runtuh tanpa henti sementara retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Rekan yang tersisa, termasuk Han San, tidak bisa menahan untuk berseru, "Mu Chen, hati-hati." Jelas, mereka semua telah menemukan mematikan serangan Golden Sky Prime. Melihat pukulan yang begitu menonjol, mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Mu Chen berdiri di depan Grid Solar Unding Body. Dia melihat ke arah tinju singa yang menyerang dan menarik napas dalam-dalam. Namun, ekspresinya tetap tidak berani. Setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melakukan pergantian segel dengan kecepatan kilat. Berdengung, berdengung. Saat segel Mu Chen berubah, beberapa cincin Golden Blazing Suns naik perlahan di Grid Solar Unding Body. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat ada 5 orang. Memukul, 5 cincin Golden Blazing Sun tiba-tiba meletus. Arus banjir berwarna keemasan yang tampak seperti cairan emas mengalir melalui telapak tangan besar tubuh abadi matahari, dan akhirnya, tombak emas besar terbentuk di genggamannya. 5 cincin Golden Blazing Sun berputar di sekitar ujung tombak. Saat berputar, mereka terlihat seperti memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit. Kekuatan Super 9 Matahari, tombak 5 Matahari. Sinar cahaya keemasan menerobos mata Mu Chen. Dia berteriak di dalam hatinya, lalu tombak emas tubuh abadi matahari mengeluarkan cahaya yang sangat besar. Di saat berikutnya, tombak emas langsung menembus kehampaan dan langsung bertabrakan dengan sengit dengan tinju singa. Ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu oleh Golden Sky Prime, Mu Chen juga tidak berani meremehkannya. Jadi, hanya dengan serangan pertamanya, dia sudah mempresentasikan kekuatan super berdaulatnya. Ledakan. Saat serangan membuat kontak, dunia mulai bergetar. Gelombang serangan emas membentang di atmosfer, dan bahkan ruang itu robek dengan beberapa bekas luka yang menakutkan di atasnya. Di tanah di bawah tabrakan, tampak seolah-olah ada matahari terbit emas yang terbit, dan bahkan ruangnya tampak bengkok. Jelas, 5 tombak matahari berhasil melawan tinju singa, tetapi Mu Chen masih mengangkat alisnya, karena dia sepertinya telah mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres. Garis pandangnya menembus sinar keemasan dan menuju Golden Sky Prime, yang berada di kejauhan darinya. Dia memperhatikan senyum menghina yang terakhir di sudut bibirnya, dan suaranya juga bisa terdengar dengan halus. Apa menurutmu pertempuran akan berakhir begitu saja? Saat suara Golden Sky Prime berhenti, tinjunya perlahan mulai muncul lagi. Saat pukulan ini dilepaskan, bumi sepertinya langsung menjadi gelap. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bayangan tinju singa emas saat ditembakkan. Teriakan singa yang menyertainya cukup keras untuk menyebar ke seluruh langit. Tinju surgawi walet singa. Saat pukulan itu diluncurkan, rasa dominasi yang mengerikan menyelimuti atmosfer, seolah-olah langit akan ditelan oleh kepala singa juga. Bayangan Lion Fist itu pecah dan berlari langsung menuju sinar keemasan di depannya. Sinar emas yang mendominasi melonjak saat bayangan tinju menghadapi lawannya, tombak emas 5 matahari. Tombak itu berangsur-angsur menekuk, dan menjadi jelas bahwa tombak itu tidak dapat lagi menahan serangan itu. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Golden Sky Prime tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan situasinya. Tidak ada indikasi bahwa dia akan menghentikan serangannya, dan kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya tampak mendidih hingga ekstrim. Sebenarnya ada uap kekuatan spiritual yang kental naik ke langit. Sama seperti Mu Chen melihat itu,
Golden Sky Prime mengangkat tinjunya yang berat lagi dan memberikan pukulan lain. Tinju ilahi burung walet singa. Ketika pukulan ini meledak, bahkan Mu Chen tercengang. Kulitnya mulai terasa sakit menusuk. Itu adalah tanda bahwa tubuhnya merasakan ancaman bahaya yang besar. Suara mendesing. 3 balok Golden Lion Fist meledak, dan akhirnya, mereka benar-benar menyatu dengan langit. Ketika mereka benar-benar menyatu menjadi satu, ekspresi wajah Mu Chen mengalami perubahan drastis. Bang! 5 tombak emas matahari hancur berkeping-keping dan hampir seketika dihancurkan oleh 3 ledakan tinju singa. Itu adalah, saat Han San dan yang lainnya menyaksikan skenario ini, wajah mereka menjadi pucat, dan sedikit ketakutan. Melonjak di mata mereka, itu adalah seni terbaik klan singa emas, tinju telan 3 kaisar singa. Golden Sky Prime benar-benar berhasil menguasai seni ini. Wajah indah Nine Nether juga berubah menjadi masam pada saat itu saat dia mengepalkan tinjunya yang halus. Masing-masing dari 3 pukulan Golden Sky Prime mungkin sama terampilnya dengan seni pada tingkat seni ilahi sempurna. Jika ketiga pukulan bisa berbaur dan bergabung bersama, kekuatan mereka akan berlipat ganda hingga tingkat yang membatu. Mungkin itu mungkin tidak mencapai intensitas tingkat Dewa Semu, tapi itu masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Golden Break menghela nafas lega ketika dia menyaksikan situasinya. Akhirnya, dia mengungkapkan serangan yang menghancurkan ini. Mu Chen itu terlalu bijak dalam kesombongannya sendiri. Jika dia telah mengganggu pengaturan itu lebih awal, maka Golden Sky Prime itu mungkin tidak dapat menampilkan seni itu dengan sempurna. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun lagi. Sebelum ini, Anda mengatur susunan spiritual ketika kami tidak menyadarinya. Karena itu, saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi yang sama karena ceroboh. Tapi kali ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Di tengah tatapan penonton yang berkedip-kedip di bawah, Golden Sky Prime menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Tatapannya seperti predator yang menatap mangsanya. Ini adalah taktik mematikannya. Saat dia menyempurnakan seni ini, bahkan jika dia bertarung dengan pesaing dengan kemampuan yang sama, mereka pasti masih akan dikalahkan, apalagi Mu Chen. Ledakan. Golden Sky Prime tidak berekspresi. Saat pukulan itu meledak, suara dingin es melonjak dan bergema. Burung walet 3 kaisar singa, hancurkan seluruh umat manusia. Mengaum. Dalam cahaya keemasan yang mengerikan, suara auman singa yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh bumi. Angin kencang bertiup seolah-olah telah terjadi bencana yang merusak bumi. Sementara itu, di dalam cahaya keemasan, kepala singa emas raksasa setinggi beberapa ribu kaki perlahan membuka mulutnya yang besar dan ganas dan mengunci Mu Chen sebagai targetnya. Berdengung, berdengung. Mulut besarnya seperti lubang hitam yang mampu melahap segala sesuatu di bumi. Cairan emas yang membuat orang menggigil menggenang di dalam rahangnya, dan setiap bagian dari cairan emas itu mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan. Bang! Cairan emas segera berubah menjadi arus yang kuat dan membanjiri tempat itu. Kekuatannya untuk menghancurkan bisa dilihat kemanapun ia melewatinya, dan itu benar-benar membuat goresan hitam di ruang sekitarnya. Situasinya sedemikian rupa sehingga hampir semua ruang atau benda yang melewatinya dilebur oleh kekuatannya. Itu benar-benar tirani. Gelombang cairan emas bergerak melintasi semua rongga, dan wajah Mu Chen juga berubah sangat serius. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan cairan emas mengenai dia, meskipun kondisi tubuhnya sekarang agak keras, dia mungkin masih terluka parah dalam sekejap. Taktik mematikan Golden Sky Prime memang mengesankan. Sepertinya dia tidak bisa memberikan belas kasihan lagi. Saat pikirannya bergerak ke titik ini, tangan Mu Chen dengan cepat membentuk segel sementara sisa-sisa tangannya terbang di udara. Pada saat yang sama, laut yang berdaulat perlahan muncul di belakangnya sementara setiap string semburan spiritual keluar dan masuk ke tubuh agung matahari yang tidak mati. Dengan demikian, ada lagi kilatan cahaya keemasan yang kuat yang mekar di tubuh agung matahari yang tidak mati. Cincin Golden Blazing Suns juga perlahan bangkit kembali dari tubuh abadi matahari. Apakah Anda mengulangi trik Anda? Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Golden Sky Prime mencibir saat melihat situasi ini. 5 cincin Golden Blazing Suns tergantung di sekitar alis Great Solar Unding Body, dan saat Blazing Sun kelima muncul, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengganti segel. Berdengung. Tiba-tiba, ada kumpulan sinar keemasan di perut tubuh agung matahari yang tidak mati, dan sinar keemasan itu mulai menyebar keluar. Cincin Golden Blazing Sun muncul kembali.
Kekuatan Super 9 Matahari, matahari ke-6 terbuka. Ekspresi sinis Golden Sky Prime berhenti sebentar sementara matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mu Chen ini sebenarnya masih bisa meningkatkan kekuatannya. Namun, setelah matahari ke-6 diaktifkan, tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Ini karena dia bisa merasakan bahwa jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka matahari ke-6, itu mungkin bukan batasnya saat ini. Hanya saja sebagian besar kekuatan spiritual batinnya telah ditransfer ke tubuh abadi matahari, dan dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membuka matahari lain. Tatapan Mu Chen tiba-tiba membeku. Ada yang tidak beres, dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya dan berpikir, kekuatan yang dimiliki tubuh ini hari ini tidak berada di bawah kekuatan spiritualku sendiri. Saat keputusan dibuat di dalam hatinya, Mu Chen tidak ragu lagi. Dia menutup telapak tangannya dan membuat segel dengan kecepatan kilat. Harmoni lagu naga dan Phoenix berdering di dalam tubuhnya sementara pupil matanya berubah menjadi emas sepenuhnya. Kekuatan dari tubuhnya yang kuat sedang berkembang, dan pada saat ini, itu mengalir tanpa ragu-ragu ke dalam grid solar unding body. Dengan aliran energi yang begitu besar, Mu Chen akhirnya bisa dengan senang hati merasakan bahwa di dekat hati grid solar unding body, titik emas dengan cepat muncul dan akhirnya bersinar dengan kecerahan yang menusuk mata dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah hanya beberapa saat singkat, titik bercahaya emas itu benar-benar berubah menjadi matahari besar yang terbit. Matahari ke-7. Itu akhirnya diaktifkan pada saat ini. Kekuatan Super 9 Matahari, matahari ke-7 terbuka. 7 staf langit memutuskan matahari. Ledakan. Ketika matahari besar ke-7 terbit dari hati tubuh agung matahari yang tidak mati, cahaya sebening kristal muncul di tubuh besarnya. Kemudian, rasa misterius dari otoritas keagungan melonjak dan menyelimuti bumi. Cahaya keemasan yang terpancar dari tubuh agung matahari yang tidak mati menyebabkan langit dan bumi bergetar dan merusak ruang. Pada saat ini, Mu Chen melihat ke arah 7 matahari di dalam tubuh abadi matahari, wajah mudanya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa upaya ini akan berhasil. Menggunakan kekuatan tubuh, ia menciptakan formasi matahari ke-7, sehingga kekuatan super penguasa tubuh abadi matahari diaktifkan ke tahap matahari ke-7. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia ingin mengaktifkan matahari ke-7, dia harus menunggu sampai kekuatan spiritualnya sendiri naik ke pangkat penguasa kelas ke-7. Namun, dia tidak menyangka bahwa, dengan kitab suci naga Phoenix menerobos ke tingkat kedua, kekuatan fisiknya mulai melampaui kekuatan spiritualnya, sehingga memberinya kemampuan untuk mengaktifkan matahari ke-7. View. 7 matahari diaktifkan saat Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat bahwa banjir cairan emas yang menderu telah mendekat dengan cepat. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Dari jauh, tampak seperti meteor emas datang dari langit, diisi dengan kekuatan penghancur. Namun, menghadapi serangan habis-habisan Golden Sky Prime, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia menyulap segelnya untuk berubah tiba-tiba, saat suara rendahnya bergema, kekuatan Super 9 Matahari, aktifkan 7 matahari. Gemuruh. Di dalam tubuh abadi matahari, 7 matahari meledak tiba-tiba. Toren emas menggelinding dengan gaduh dan grid solar unding body tampak seperti akan mengeras. Aliran emas mengalir melalui tubuh abadi matahari dan akhirnya mengembun di tangannya yang besar, berubah menjadi tongkat emas. Tongkat itu sangat besar dan dibagi menjadi 9 bagian, masing-masing membentang ke atas hampir 9.900 kaki. Jumlah dari 9 bagian itu ternyata hampir 1 juta kaki, membuat masing-masing seperti tiang yang menjulang tinggi, berdiri di antara langit dan bumi. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya diukir pada tongkat emas, sementara kekuatan aneh terpancar darinya. Seolah-olah langit telah terpecah menjadi 2 bagian. The Great Solar Unding Body memegang tongkat emas di kedua tangannya, lalu melemparkannya ke arah banjir emas yang datang. 7 matahari, staf langit yang memutuskan. Sebuah suara yang dalam bergema di hati Mu Chen, sementara staf emas besar bersiul, segera mengubah langit menjadi gelap. Hanya cahaya keemasan yang bersinar cemerlang, karena tongkat itu tampaknya memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika Mu Chen mengayunkan tongkat, ekspresi semua orang berubah. Bahkan murid Golden Sky Prime berkontraksi, dan dia selalu menjadi yang tenang dan tenang. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen memiliki cara yang ampuh untuk melakukan serangan balik. Apa itu?
Mengapa ini sangat kuat? Petik 2. Gelombang guncangan badai menggulung hati Golden Sky Prime, saat dia melihat bahwa staf Mu Chen sekuat tinju burung walet Kaisar Singa. Namun, bahkan di klan singa emas mereka, tinju telan tiga Kaisar Singa adalah salah satu keterampilan terbaiknya, sehingga sulit bagi orang biasa untuk berlatih. Bagaimana mungkin Mu Chen mempraktikkan keterampilan seperti itu, salah satu kekuatan yang sama. Namun, meskipun hatinya bergetar, mata Golden Sky Prime masih intens dan dipenuhi dengan niat membunuh, karena dia masih memiliki kepercayaan besar pada tinju tiga burung walet Kaisar Singa. Dia percaya bahwa, ketika arus yang merusak berdampak, Mu Chen akan jatuh. Kamu memang lawan yang layak, tapi aku akan tetap menjadi pemenangnya. Golden Sky Prime meraung, mengirimkan arus destruktif yang melonjak melintasi langit. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan keras dengan tongkat emas besar Mu Chen. Pada saat benturan, langit dan bumi tampak mengeras dan keheningan menyelimuti atmosfer. Cahaya bumi juga berkedip-kedip sembarangan. Anehnya, tidak ada suara yang memekakkan telinga bergema di ruang angkasa. Seolah-olah suaranya bahkan telah ditelan oleh kekuatan energi spiritual yang mengerikan. Tongkat emas besar bentrok melawan arus yang merusak, menyebabkan ruang benturan pecah berkeping-keping. Kedua kekuatan yang menakutkan itu langsung terkunci dalam hiruk-pikuk erosi dan kehancuran bersama. Ketika erosi terus mencapai batas tertentu, badai emas yang dahsyat itu berpuncak pada hingar-bingar letusan. Ledakan, badai mengamuk melalui 1000 kaki di langit dalam sekejap. Sosok Mu Chen dan Golden Sky Prime menanggung beban paling berat, saat mereka berdua terbang, meludahkan seteguk darah saat mereka pergi. Untungnya, mereka berdua bereaksi sangat cepat dan segera memanggil bentuk badan surgawi berdaulat dan binatang ilahi untuk melindungi tubuh mereka yang sebenarnya. Namun, tubuh surgawi berdaulat dan bentuk binatang ilahi dengan cepat menjadi redup, jelas tidak dapat menahan dampak yang mengerikan. Retak, retakan menyebar di grid solar Unding Body, sampai akhirnya meledak. Mu Chen hanya bisa melihat pemandangan itu dengan serius. Pada saat yang sama, singa berkepala 9 emas meraung dari kejauhan, lalu meledak menjadi kobaran titik cahaya kemasan. Menyembur, kedua sosok itu memuntahkan seteguk darah dan menemukan diri mereka dalam posisi sulit. Bentrokan, langsung ini telah memuncak menjadi situasi kalah-kalah. Mu Chen benar-benar memblokir tinju burung walet Kaisar Singa. Huo yang berseru, sementara dia menatap pemandangan ini, ketidakpercayaan dan keterkejutan melonjak di matanya. Bahkan penguasa kelas ke-7 di puncaknya merasa sulit untuk menahan serangan Golden Sky Prime, jadi bagaimana Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 6, bisa melakukannya. Wajah Golden Break tampak kaku karena amarah, dan juga ada beberapa ketakutan yang tercampur, saat dia melihat bahwa situasinya sekarang telah benar-benar di luar kendali mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Golden Sky Prime, yang mereka anggap sebagai senjata terkuat mereka, masih akan diblokir oleh Mu Chen. Itu membuatnya cukup layak untuk bersaing dengan talenta tertinggi terbaik dari binatang ilahi. Tatapan Golden Break berkedip-kedip, lalu akhirnya, dia memaksa pikirannya untuk tenang. Bahkan jika mereka benar-benar meremehkan Mu Chen dan membiarkan dia membalikkan keadaan, maka kekuatan mereka sama satu sama lain. Ini berarti Mu Chen masih tidak dapat mendominasi mereka sepenuhnya. Di langit, Golden Sky Prime perlahan menyeka darah yang dioleskan di sudut mulutnya. Dia memelototi Mu Chen di kejauhan, niat membunuh melonjak di matanya. Mu Chen jauh lebih ulet dari yang dia duga. Bahkan tinju tiga walet Kaisar Singa tidak bisa membunuhnya, kilatan kejam melintas di mata Golden Sky Prime, wajahnya sekarang sangat muram. Dalam pertarungan head-on sebelumnya, meskipun Mu Chen telah memblokir serangan ofensifnya, dia seharusnya masih terkena pukulan keras. Jadi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu pikiran ini muncul, niat membunuh di mata Golden Sky Prime melonjak. Namun, saat melonjak, Mu Chen sepertinya merasakannya dan mengangkat kepalanya. Segera, ekspresi dingin muncul di wajah tampannya. Dia menginjak kakinya dan bahkan tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia segera berubah menjadi kilatan cahaya, langsung menuju Golden Sky Prime. Dia meminta kematian. Ketika Golden Sky Prime melihat bahwa Mu Chen berani menyerang, kilatan jahat di matanya semakin kuat. Dia awalnya berpikir bahwa yang terakhir, yang telah mencapai hasil yang mengesankan, seharusnya merasa puas, sehingga membuatnya bersedia untuk berbicara tentang berbagi harta dari binatang harta karun.
Bagaimana saya bisa mengharapkan ambisi anak ini begitu besar, dia bahkan ingin mengalahkan saya. Betapa delusi. Suara mendesing. Saat Golden Sky Prime mengamuk, sosok Mu Chen menyerbu ke arahnya, matanya menatap dingin ke Golden Sky Prime, yang matanya melonjak kembali dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba menyulap segel dengan satu tangan dan meraung pelan, yang bergema di dalam hatinya. Kekuatan super yang mengorbankan diri, tinju iblis yang rela mengorbankan diri. Niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba menyapu Mu Chen, saat matanya memerah. Pada saat yang sama, momentum mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai. Momentumnya menghancurkan bumi, seolah-olah dia berniat untuk memusnahkan musuhnya sepenuhnya, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah semangat pengorbanan diri yang sebenarnya. Mata Mu Chen berubah merah padam, dan dengan setiap pukulannya, memberikan semua yang dia miliki. Pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Dia benar-benar telah memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi buntu. Menghadapi serangan habis-habisan Mu Chen, wajah Golden Sky Prime berubah secara dramatis dan pikirannya goyah, karena dia tidak mengira Mu Chen menjadi begitu kejam. Bahkan jika Mu Chen pada akhirnya akan jatuh, dia jelas sangat ingin membunuhnya. Untuk harta Treasure Beast, dia bahkan akan meninggalkan hidupnya sendiri. Orang gila, kamu gila, Golden Sky Prime meraung, saat semangat juangnya dengan cepat menghilang. Dia tidak seperti Mu Chen, dan karenanya tidak ingin mati memperjuangkan harta Treasure Beast. Bagaimanapun, dia adalah talenta tertinggi dari klan Singa Emas dan ditetapkan untuk menjadi penguasa tertinggi di masa depan. Karena itu, semangat juangnya memudar. Pada saat yang sama, aura yang mengelilingi tubuh Golden Sky Prime juga langsung ditekan, saat dia mundur dengan memalukan. Mata merah Mu Chen menatap Golden Sky Prime yang mundur dengan cepat, kilatan berkedip di matanya, sudut mulutnya berputar dalam busur yang mengejek. Apa yang telah dia lakukan secara alami bukanlah tinju iblis yang mengorbankan diri yang sebenarnya, tetapi hanya niat pengorbanan diri. Jadi, dia hanya memiliki aura saat ini. Namun, di antara pertarungan dua karakter yang kuat, begitu momentumnya ditekan, maka hasil dari pertempuran akan ditentukan. Pada saat ini, semangat juang Golden Sky Prime telah menghilang dan tidak lagi bisa melawannya. Golden Sky Prime memahami hal ini dengan sangat baik, jadi dia memilih untuk mundur secara langsung, tidak lagi memiliki kemauan untuk melawan Mu Chen. Ledakan, Mu Chen menginjak kakinya dan tubuhnya melesat seperti hantu, muncul tepat di depan Golden Sky Prime. Beberapa tinju mendarat dengan keras padanya, saat suara auman naga dan teriakan burung phoenix terdengar dengan jelas. Aura mengerikan yang mengelilingi tinju menghancurkan pertahanan spiritual Golden Sky Prime, saat pukulan itu jatuh di dadanya. Ledakan, ledakan, sebuah suara yang dalam terdengar, saat wajah Golden Sky Prime menjadi pucat pasi dan mulutnya memuntahkan aliran darah. Tubuhnya seperti layang-layang yang putus dari talinya, saat dia terbang mundur dan mendarat di tanah. Golden Sky Prime terbaring diam, seluruh tubuhnya berlumuran darah, energi spiritual di sekitarnya layu. Sementara itu, Mu Chen berdiri di udara, warna merah di matanya sudah lama menghilang. Wajahnya sedikit pucat, tapi tatapannya setajam elang saat dia mengamati sekeliling. Di bawah bumi, ada keheningan. Semua orang menatap, baru saja menyaksikan kekalahan mendadak Golden Sky Prime. Tak satu pun dari mereka yang menyangka situasi kalah-kalah akan berbalik, semua karena aura pengorbanan diri Mu Chen. Saat ini, Golden Sky Prime jelas terluka parah, membuatnya tidak dapat bersaing dengan Mu Chen. Nine Nether dan Han San membeku sesaat, sebelum kegembiraan melonjak di mata mereka. Adapun Golden Break dan Huo Yang, wajah mereka memucat dan keringat dingin mengalir di duri mereka. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar kalah dalam pertempuran untuk binatang harta karun. Kompensasi setelah kekalahan, bumi sedang kacau balau, lapisan tanah runtuh, dan retakan besar merangkak seperti ular piton, menunjukkan kehancuran yang telah menghancurkan tempat itu. Saat ini, area tersebut masih dalam keheningan yang mengejutkan, dan semua mata menatap pada sosok yang terluka parah di tanah di kejauhan. Siapa yang menyangka bahwa Golden Sky Prime, yang awalnya dianggap sebagai individu paling kuat di sana, tiba-tiba akan kalah di tangan Mu Chen, dia adalah penguasa kelas ke-7 di puncaknya. Bahkan talenta tertinggi dari klan binatang ilahi akan menganggapnya menantang, tetapi sekarang, dia telah kalah dari Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 6. Tidak hanya Golden Break dan kelompoknya tidak percaya,
tetapi bahkan Han San benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen, harapan terbesar di hati mereka adalah bahwa mereka berharap Mu Chen dapat menstabilkan situasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Golden Sky Prime, selama dia bisa melibatkannya dalam pertarungan, itu akan menunjukkan kekuatan yang akan menakuti pihak lain. Dalam hal ini, klan Singa Emas dan klan Sirius tidak akan berani dengan mudah memonopoli harta karun binatang harta karun. Adapun mengalahkan Golden Sky Prime dan mengusirnya dari pertempuran, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Di tengah tatapan kaget, sosok Mu Chen secara bertahap turun dari langit. Matanya menatap acuh tak acuh pada sosok malu di kejauhan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih memiliki nafas di dalam dirimu, dan kamu ingin berpura-pura mati. Di kejauhan, Golden Sky Prime, yang telah runtuh di selokan, akhirnya bergerak dan menopang dirinya sendiri. Dia dalam keadaan malu, wajahnya pucat pasi, dan energi spiritual di sekitar tubuhnya lemah. Ketakutan muncul saat dia melirik Mu Chen. Dengan fisiknya yang kuat, dia tidak dibunuh oleh Mu Chen di tempat, tapi dia masih mengalami luka yang sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa keadaan Mu Chen saat ini tidak ada gunanya, itu masih lebih baik darinya. Golden Sky Prime menyeka darah yang berlumuran di sudut mulutnya, dan suaranya muram. Hah, aku tidak menyangka aku akan gagal dalam sesuatu yang aku yakini. Mu Chen tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di matanya. Sebaliknya, niat membunuh mengalir keluar darinya. Sebelumnya, Golden Sky Prime tidak menunjukkan belas kasihan dan penuh niat membunuh, jadi saat ini, Mu Chen tidak berniat membiarkannya hidup, jika memungkinkan. Di samping mereka, Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya telah mundur di samping Golden Sky Prime dalam keadaan malu. Saat ini, wajah mereka semua panik, tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Dengan kekalahan Golden Sky Prime, situasinya jelas benar-benar terbalik. Nine Nether, Han San, Inglet, dan yang lainnya menyapu ke sisi Mu Chen. 9 Nether dan yang lainnya tahu tentang kehebatan Mu Chen, tetapi tokoh-tokoh kuat dari klan Badak Iblis seperti Han San penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Bahkan Han San, yang sangat kuat, melirik Mu Chen dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini semua berkat kakakmu kali ini. Han San menghela nafas. Jika bukan karena Mu Chen yang telah membalikkan keadaan, mereka harus melarikan diri seperti anjing yang dipukuli. Adapun binatang harta karun, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Nine Nether menatap Mu Chen, dan kemudian sudut matanya melirik Golden Sky Prime dan yang lainnya. Kilatan pembunuh melintas di matanya. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan memusnahkan semuanya untuk mencegah masalah di masa depan. Saat mereka merasakan niat membunuh di mata 9 Nether, Golden Break dan ekspresi kelompoknya tidak bisa membantu tetapi berubah. Energi spiritual di sekitar mereka melonjak, dan mereka sangat waspada. Mu Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah mengalahkan saya, kami akan berada di bawah belas kasihan Anda. Golden Sky Prime berkata saat kemarahan melonjak di matanya. Mu Chen tersenyum saat dia bertanya, kalau tidak, apa? Golden Sky Prime melihat ke bawah saat dia menjawab dengan dingin, jika itu yang terjadi, kamu mungkin bisa hidup, tapi percayalah, seseorang di pihakmu akan binasa bersamaku. Permusuhan terlihat jelas dalam kata-katanya. Meskipun dia sekarang kalah dari Mu Chen, Golden Sky Prime masih merupakan sosok yang tangguh, dan kekejamannya menyebabkan beberapa orang takut. Mata Mu Chen menyipit. Dia sama sekali tidak mencurigai kata-kata Golden Sky Prime. Jika dia benar-benar ingin melahap semuanya, dia harus membayar mahal. Ekspresi Han San dan yang lainnya berubah, karena mereka mengerti bahwa Golden Sky Prime memang memiliki hak untuk mengatakan itu. Dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen tetapi dalam pertarungan putus asa, membunuh mereka tidak akan sulit. Suasananya kaku. Setelah beberapa saat, Mu Chen tiba-tiba tertawa. Kamu benar, tapi aku hampir tidak percaya bahwa seorang pria yang tertekan oleh momentum pada akhirnya akan benar-benar memiliki keberanian untuk menyerahkan segalanya dan berjuang sampai mati. Dalam konfrontasi terakhir, Mu Chen benar-benar menekan momentum Golden Sky Prime. Ini karena Mu Chen lebih galak daripada dia dan berani menyerahkan hidupnya, sedangkan Golden Sky Prime tidak, jadi momentumnya ditekan saat Mu Chen merasakan kekurangannya dan mengalahkannya sepenuhnya.
Oleh karena itu, Golden Sky Prime menghargai hidupnya dan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Itulah sebabnya Mu Chen meragukan ancamannya. Wajah Golden Sky Prime berubah kaku karena marah dan memucat secara bergantian saat dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, jika benar-benar tidak ada jalan keluar, maka aku hanya bisa bertarung sampai mati. Kata-katanya tanpa disadari menyampaikan mundur, menyiratkan kepada Mu Chen bahwa dia bisa mentolerirnya, selama itu tidak membuatnya menemui jalan buntu. Mu Chen memandang Han San dan Nine Nether untuk meminta nasihat mereka, tetapi yang terakhir hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa semuanya akan dilakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Setelah melihat situasinya, Mu Chen tersenyum lembut dan berkata, jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, bukan tidak mungkin tetapi ada syaratnya. Pertama, harta karun binatang harta karun tidak akan ada hubungannya dengan kalian semua. Golden Sky Prime dan wajah kelompoknya mengejang dan sangat sedih. Mereka telah memasuki tanah binatang ilahi sebagian besar untuk binatang harta karun, tetapi saat ini, Mu Chen menuntut mereka mundur secara langsung. Kerugian seperti itu tak terlukiskan. Namun, ketika mereka melihat senyum lembut Mu Chen, mereka menyadari bahwa jika mereka benar-benar menolak, pemuda yang tampak lembut tetapi kejam dan gila dalam tindakannya, tidak akan ragu untuk memberikan pukulan yang fatal. Jadi, setelah beberapa saat mempertimbangkan, Golden Sky Prime hanya bisa mengangguk, ekspresinya kaku. Huo yang juga memiliki hati yang pahit. Di satu sisi, dia awalnya memilih klan Singa Emas karena mereka sepenuhnya siap, dan karenanya dia pikir mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang. Namun, dia tidak pernah menyangka Han San mengundang sekelompok orang di tengah perjalanan. Keberadaan orang aneh yang bisa mengalahkan Golden Sky Prime, penguasa kelas ke-7, dengan kekuatan penguasa kelas 6, mengakibatkan kerja kerasnya sia-sia, dan sekarang, dia akan kehilangan kesempatannya untuk bertarung binatang harta karun. Namun, saat ini, bahkan Golden Sky Prime tidak berani memprovokasi Mu Chen. Dia secara alami juga tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan dan hanya bisa mengangguk dengan serius. Mu Chen tersenyum dan berkata, kedua, kunjunganmu telah menyebabkan kerugian besar bagi kami, jadi kamu perlu memberi kami kompensasi. Harga kompensasi didasarkan pada berapa banyak dari Anda. Satu kepala menyumbang 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Petik 2. Meskipun Mu Chen tidak ingin terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Golden Sky Prime dan yang lainnya, jika orang-orang ini ingin mengakhiri masalah dengan mudah, itu jelas tidak mungkin. Jika orang-orang ini ingin pergi, setidaknya mereka harus membayar harga yang mahal. Setelah mendengar kata-katanya, Golden Sky Prime dan ekspresi yang lainnya berubah menjadi marah. Kepala adalah 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Ada 8 orang tersisa, jadi mereka harus mengkompensasi 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Itu pasti bukan jumlah yang kecil. Mata Golden Sky Prime dingin saat dia membentak, Mu Chen, jangan pergi terlalu jauh. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, senyum di wajahnya segera lenyap, dan kilatan dingin di mata hitamnya setajam pisau. Ruang di belakangnya terdistorsi, dan laut berdaulat muncul secara tidak jelas, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jika Anda tidak berpikir hidup Anda bernilai 8 juta tetes sovereign spiritual liquid, gunakan hidup Anda dan bertarung sampai mati. Suara Mu Chen sedingin es, dan saat dia berbicara, fluktuasi spiritual yang luar biasa tumbuh semakin ganas. Melihat tatapan dingin Mu Chen, hati Golden Sky Prime menjadi dingin, dan wajahnya berkerut. Tinjunya mengepal, dan energi spiritualnya meningkat. Namun, dalam menghadapi ini, ekspresi Mu Chen tetap tidak bergerak, dan niat membunuh di matanya semakin kaya. Menghadapi tatapan tajam Golden Sky Prime, dia tidak pernah mundur. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli apakah dia benar-benar memaksa yang terakhir untuk terlibat dalam cara putus asa, seperti seekor anjing yang dipaksa untuk melompati tembok. Tatapan mereka saling terkait, seolah ruang itu berputar. Namun, kebuntuan tidak berlangsung lama, dan di bawah tatapan tajam seperti pisau Mu Chen, tatapan ganas Golden Sky Prime melemah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Baiklah, katanya, kami akan membayar. Tatapan tajam Mu Chen tiba-tiba menghilang, dan senyum lembut muncul di wajah tampannya sekali lagi. Brother Golden memang mengerti. Kedepannya prestasi kalian akan luar biasa. Bagaimana Anda bisa dengan mudah meninggalkan hidup Anda karena 8 juta tetes sovereign spiritual liquid?
Petik 2. Di hadapan ucapannya yang menyanjung, kemarahan meningkat di hati Golden Sky Prime, tetapi dia tidak berani memprovokasi Mu Chen. Dia hanya bisa mendengus dingin. Dia kemudian mengarahkan pandangan glasial ke arah Huo yang dari klan Sirius dan berkata, jika Anda ingin tetap hidup, maka serahkan 5 juta tetes cairan spiritual sovereign. Ketika Huo yang mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Mereka memiliki 3 anggota klan Sirius yang masih hidup. Menurut jumlah orang yang tersisa, mereka hanya perlu menyerahkan 3 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Namun, Golden Sky Prime meminta mereka untuk menyerahkan 5 juta tetes, jelas bermaksud agar mereka menanggung biayanya. Hati Golden Sky Prime mendidih karena amarah. Melihat keengganan Huo Yang, matanya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, dan niat membunuh melonjak dalam suaranya. Mengapa Anda tidak mau? Petik 2. Huo yang melihat ekspresi jahat Golden Sky Prime, dan jantungnya melonjak. Wajahnya berkerut, tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Dia berbalik dan mengosongkan semua sumber dayanya dengan rekan-rekannya yang tersisa. Akhirnya, dia menyerahkannya kepada Golden Sky Prime. Namun, saat menyerahkan cairan spiritual sovereign kepada yang terakhir, mata Huo yang penuh kebencian, dan dia sangat tidak bahagia. Golden Sky Prime tidak repot-repot memperhatikan apa yang dipikirkan Huo yang saat dia mengambil 5 juta tetes cairan spiritual sovereign dan kemudian mengeluarkan sumber dayanya sendiri, hampir tidak membuat 8 juta tetes. Golden Sky Prime memegang botol giok yang berisi 8 juta tetes cairan spiritual sovereign, telapak tangannya gemetar. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali kehilangan yang berat. Dengan lambaian, dia melemparkan botol giok ke arah Mu Chen. Ambil.